Halo, bertemu dengan Bu Indi pada pembelajaran tematik kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian dapat mengenal berbagai karya 3 dimensi dan membuat gambar rancangan karya 3 dimensi. 2. Kalian dapat membentuk karya 3 dimensi. 3. Kalian dapat menentukan sifat tokoh dalam sebuah cerita fiksi. 4. Kalian dapat menirukan peran tokoh dalam suatu cerita. Mengamati. Amatilah gambar berikut. Udin, Siti, Edo, dan Lani berkumpul. Mereka akan membuat karya 3 dimensi berbagai benda yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Apa saja yang dibuat oleh Udin dan teman-teman? Pelajari uraian berikut. Pada pembelajaran 2, kamu sudah pernah mengamati berbagai gambar karya 3 dimensi berupa gerabah. Saat ini, perhatikan gambar berbagai karya 3 dimensi berupa benda lainnya. 1. Gambar 2. Gambar 3. Gambar 4. Dan gambar 5. Gambar tersebut menunjukkan berbagai karya 3 dimensi. Apa saja benda pada gambar di atas? Coba tuliskan pada kolom berikut. Misalnya, pada gambar 1, keterangan gambar, bentuk rumah dari kertas. Tuliskan keterangan gambar nomor 2, 3, 4, dan 5 pada kolom yang sudah disediakan. Karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Berikut alat dan bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan karya 3 dimensi. 1. Karya 3 dimensi terbuat dari kertas. Karya 3 dimensi dari kertas dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuatnya yaitu kertas, gunting, dan lem. Contoh karya 3 dimensi dari kertas yaitu bentuk rumah, pohon, dan manusia yang dibuat dari kertas. 2. Karya 3 dimensi terbuat dari plastisin atau tanah liat. Karya 3 dimensi dari plastisin atau tanah liat dibuat dengan cara membentuk. Bahan yang digunakan untuk pembuatan karya ini yaitu plastisin atau tanah liat. Plastisin atau tanah liat dibentuk dengan tangan. Contoh karya 3 dimensi dari plastisin atau tanah liat yaitu bentuk berbagai binatang yang dibuat dengan plastisin. 3. Karya 3 dimensi terbuat dari kayu. Karya 3 dimensi dari kayu dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan karya 3 dimensi dari kayu yaitu kayu, gergaji, paku, dan palu. Contoh karya 3 dimensi terbuat dari kayu yaitu meja, kursi, dan lemari. Berikut gambar rancangan karya 3 dimensi yang telah dibuat oleh Udin dan teman-teman. Setelah membuat gambar rancangan karya seni rupa 3 dimensi, Udin dan teman-teman membuat karyanya. Berikut langkah-langkah Udin dalam membuat karya 3 dimensi berupa pohon jagung. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Dapat berupa plastisin atau tanah liat. 2. Membentuk atau membuat bagian-bagian pohon jagung. 3. Hasil jadi bentuk bagian-bagian pohon jagung. Menyatukan bagian-bagian pohon jagung. Lalu, karya 3 dimensi berupa pohon jagung sudah jadi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Cobalah membuat karya 3 dimensi berupa bentuk pohon jagung seperti langkah-langkah tersebut.
Setelah itu, buatlah karya 3 dimensi berupa benda-benda di lingkungan tempat tinggal. Setiap anak dalam satu anggota kelompok harus membuat karya berbeda. Karya 3 dimensi yang telah dibuat nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, pertimbangkanlah benda yang akan dibuat. Tuliskan karya yang akan dibuat beserta bahan dan alat yang akan digunakan dalam kolom berikut. Kolom berikut terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom nomor, nama anggota kelompok, dan karya yang akan dibuat serta bahan dan alat. Tulislah nama anggota kelompok pada kolom kedua. Selanjutnya, karya yang akan dibuat pada kolom sebelahnya. Lalu, bahan dan alat ditulis pada kolom yang terakhir. Contoh, nama anggota kelompok Udin. Karya yang akan dibuat pohon jagung. Bahan dan alat plastisik berwarna hijau, plastisik berwarna kuning, dan plastisin yang berwarna merah atau ungu. Setelah membuat karya 3 dimensi, Udin dan teman-teman akan mengumpulkan karya-karyanya sebagai bahan pembuatan maket. Udin dan teman-teman berencana membuat maket lingkungan tempat tinggal berupa rumah pohon. Berikut contoh gambar bentuk rumah sebagai bahan pembuatan maket rumah pohon. Berbicara mengenai rumah pohon, berikut ada sebuah cerita mengenai taman rumah pohon. Bacalah cerita berikut. Cerita berikut berjudul Taman Rumah Pohon. Bagaimana sifat tokoh Devina dalam cerita tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut. Kamu sudah melaksanakan seluruh kegiatan pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, mari kita renungkan apa saja yang sudah kamu pelajari dan kamu lakukan pada pembelajaran ini. Apakah kamu mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan? Jika kamu mengalami kesulitan, tuliskan kesulitan yang kamu alami. Jika kamu tidak mengalami kesulitan, tuliskan penyebab kamu dapat sukses mengikuti pembelajaran kali ini. Tuliskan hasil renunganmu pada kotak yang sudah disediakan. Setelah kamu melakukan kegiatan bersama guru dan teman, kamu juga dapat melakukan kegiatan bersama keluarga di rumah. Tanyakan kepada orang tuamu mengenai keadaan lingkungan tempat tinggalmu pada waktu kamu masih bayi. Apakah lingkungan tempat tinggalmu sama seperti saat ini? Jika berbeda, mintalah orang tuamu untuk menceritakan perbedaannya. Kemudian, tanyakan kepada orang tuamu, apakah ayah dan ibu bangga terhadap lingkungan tempat tinggal? Tuliskan jawaban orang tuamu pada kotak berikut. Tuliskan juga perasaanmu mengenai tempat tinggalmu. Kalian sudah selesai melaksanakan pembelajaran dari tema 8 subtema 3 pembelajaran 6. Artinya, kalian sudah menyelesaikan seluruh pembelajaran pada tema 8. Nah, kalian dapat melaksanakan penilaian harian pada tema 8. Apabila kalian sudah selesai melaksanakan penilaian harian tema 8, artinya kalian bersiap untuk memasuki pembelajaran tema 9. Sampai bertemu pada pembelajaran tema 9. Salam semangat!